Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi. Pagi-pagi makan morning. Wetenge wonge kudu ngising. Nangkring nang ceding. Haha. Good morning, selamat pagi semua penonton, mak-mak, nyak-nyak, wak-wak. Ayo kita nonton ondel-ondel, ondelnya di jalan-jalan. Ayo kita nonton YouTube Arif Rip, channelnya inspirasi. Oke, kalau aku dulu di perusahaan itu namanya Mitra tuh, tiap hari Senin pagi itu ada coffee morning. Coffee morning itu rapat di pagi hari, di hari Senin. Kalau di desa itu biasanya pagi-pagi makan morning. Morning is corn yang digoreng, jagung yang digoreng, dikeringkan terus digoreng, jadi snack camilan, itu namanya morning. Itu kalau pagi-pagi makan morning, jadi morning coffee morning, diganti dengan morning. Oke guys, itu intermezzo aja. Sekarang aku ingin membahas masalah manajemen persampahan. Manajemen sampah, bahasa Inggrisnya itu garbage management. Itu bagian dari manajemen lingkungan atau manajemen pengelolaan lingkungan, environment management. Ini adalah contoh dari kartu, namanya kartu stok sampah plastik. Temanku, saya kasih kartu stok sampah plastik itu kayaknya gimana sih, bukannya menghina, kayak sedikit apati gitu, sedikit meremehkan, maaf sob ya. Tapi sebenarnya dalam pengelolaan sampah itu jangan diremehkan, itu sangat penting sekali. Ini aku dapat kiriman dari fans sih, bukan fan, teman aja. Teman rutin ngirim sampah plastik, ini ngirim sampah botol plastik kayak gini. Ini satu paket ini dia ngabisin sama temannya sih, bukan dia sendiri. Minum itu 1, 2, 3, 4, 5 kali 3, 15.
Ini botol kategori kecil seperti gelas aqua itu. Aku pernah nukerin bawa botol ini, terus minta ditunjukin si kondektur bis kota, bis Surabayanya, Pak, kalau yang kecil ini itu nilainya kayak ini, gelas aqua itu 10. Oke, siap. Jadi kayak yang kecil ini 10, aqua gelas itu 10, yang besar yang tanggung itu dapat 3 tiket, yang ukuran besar itu 3 botol 1 tiket, yang besar 3 botol 1 tiket, yang tanggung 5 botol 1 tiket, yang kecil 10 botol atau 10 aqua gelas dapat 1 tiket. Ini kalau sudah banyak kayak gini guys. Itu dikasih kartu stok sampah plastik. Kalau misalnya yang kecil ini 10 dapat 1, berarti 100 botol 100 botol dapat 10 tiket. Itu kalau pas naik bis Surabaya bis itu, yang bis Tayo itu bisa membawa fisiknya, botolnya, atau tiketnya ini yang ditunjukin. Sekali naik itu diplong 1, dikasih tanda. Kalau di YouTube itu ada Baim Wong. Baim Wong itu biasanya ada Bosku, acara Bosku. Itu misalnya seorang pemulung yang lagi menggeret gerobak, itu langsung diprank, dia dijadikan seorang bos. Karena apa? Di konten YouTube-nya Baim itu ada gerakan sosial, menolong orang-orang miskin, terus dijadikan konten YouTube kayak aku gini guys. Akhirnya kan dia dapat penonton yang banyak. Ya, aku juga ngefans sih sama Baim Paula. Salam tuh Mas Baim, Mbak Paula. Channelnya sangat inspiratif sekali, sangat peduli kepada orang-orang miskin. Ya, dengan konten-konten seperti itu Mas Baim itu bisa mendapatkan 18,4 juta subscriber. Terus penontonnya sekali upload itu bisa 500.000, 1 juta sampai 5 juta atau bahkan lebih. Terus penghasilannya ya banyak sekali, banyak duit dia. Akhirnya dia berpikir bahwa membuat konten itu tidak perlu
yang mewah-mewah, glamor, ndak mesti selalu gitu. Tapi kondisi nyata, kondisi di lapangan, kemiskinan itu masih banyak yang perlu ditolong, yang perlu diangkat, yang perlu dibantu itu. Sehingga mereka itu sebenarnya bisa menghasilkan duit dari konten-konten itu, menayangkan orang-orang itu. Sehingga Mas Baim itu mengatakan mereka itu bos karena mereka yang bayar Mas Baim dengan konten-kontennya itu ditayangkan. Konsepnya bagus sekali. Itu pengelolaan lingkungan hidup sebenarnya. Si pemulung itu membersihkan sampah, mencari sisa-sisa di sampah yang bisa dimanfaatkan atau di recycle. Itu bisa dijual lagi sebagai pendapatan bagi mereka. Sebenarnya mereka itu layak dijadikan pahlawan karena membersihkan sampah-sampah, terus sampah-sampah itu tidak mencemari lingkungan. Yang bisa di recycle itu diambil, dimanfaatkan, terus dijual. Itu salah satu program atau manajemen lingkungan hidup. Sebenarnya mereka tidak sadar bahwa mereka sedang melakukan manajemen pengelolaan sampah, manajemen lingkungan. Terus bagaimana hasil yang mereka peroleh itu sebenarnya masih kurang ya, karena itu mungkin mereka kerjanya kurang maksimal atau memang harganya itu murah. Terus tidak ada insentif dari pemerintah. Mana ada itu pemulung jadi pegawai pemerintah, kan nggak ada. Mungkin di lain waktu pemerintah bisa ngasih penghargaan atau mereka dijadikan pegawai kebersihan, misalnya kalau di sini Surabaya DKRTH, Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau. Itu memang kalau Bu Risma pernah itu mengangkat kayak pemulung itu, orang-orang yang nggak punya pekerjaan dijadikan penyapu jalanan atau pasukan kuning. Itu bagus sekali Bu Risma ya. Empatinya itu ada, itu empati kepada orang-orang yang miskin. Itu pantas kalau Bu Risma itu dijadikan Menteri Sosial. Bahkan mungkin kalau jadi presiden masa mendatang itu saya setuju sekali, saya sangat mendukung.